Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ratna Zahra Rizkyatin. Nah, hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Berkenalan dengan diri kita, yaitu pelajaran IPA, topik ada apa yang ada di bumi. Nah, kemarin ada yang tahu belajar apa? Masih ingat gak? Kemarin belajar pelestarian lingkungan. Nah, sekarang belajar ada apa dengan bumi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, semuanya berdiri ya. Nah, semuanya duduk kembali. Nah, kita isi absen kehadiran dulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Apa masuk semua? Siapa? Oh, Aurelia. Yang hadir siapa nih? Fitri. Terus April. Gesya hadir. Ya, berarti yang nggak masuk berapa orang? 1. Nah, tujuan pembelajaran dulu ya. Yang pertama itu melalui kegiatan mengamati gambar-gambar peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan dan perairan yang ada di sekitar. Nah, melalui kegiatan tanya jawab dengan guru, peserta didik dapat menentukan penampakan alam dan buatan yang ada di muka bumi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengelaborasikan pemahaman tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer dengan benar. Nah, perhatikan gambar di sini. Ada 2 gambar. Yang pertama gambar apa sih? Yang kedua gambar laut. Nah, kalau gunung termasuk daratan atau perairan? Daratan. Nah, kalau laut berarti apa? Perairan. Nah, kalau di sekitar sini ada nggak sih penampakan alam yang ini kedua ini? Adanya apa? Adanya ya laut. Nah, di sini di Jakarta Utara ya, berarti ada laut. Lautnya ada di Ancol, Muara Baru. Nah, selanjutnya masuk ke materi nih, penampakan alam di bumi terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama apa? Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, di sini tahu replika bola dunia? Tahu. Nah, bentuknya apa sih? Bulat. Seperti apa? Bola ya. Nah, berarti pemandangan alam apa yang pernah kamu lihat yang ada di bumi? Iya, ya suaranya lebih keras. Apa? Terus apa lagi? Yang ada di bumi? Iya, laut, gunung, ya, dan sebagainya. Kita masuk ke bagaimana bentuk permukaan bumi. Ada yang tahu bentuk permukaan bumi? Iya, betul. Namanya siapa? Adel, iya. Adel. Nah, berdasarkan penelitian nih, ternyata bentuk permukaan bumi itu nggak rata. Jadi nggak kayak meja kan rata ya. Nah, kalau ini nggak rata karena ada dataran tinggi, dataran rendah. Bermacam-macam ya. Ada yang di daerah yang menonjol, ada yang cekung, tanahnya, ada yang cembung. Nah, ini masuk ke litosfer, daratan.
Nah, litosfer adalah lapisan terluar dari kulit bumi yang terdiri dari batuan atau tanah. Nah, contohnya itu gunung, bukit, lembah, daratan tinggi, dan daratan rendah. Nah, ini yang pertama ada gunung. Nah, gunung merupakan bagian daratan yang menjulang tinggi dibandingkan daratan lainnya. Nah, jadi kalian bisa melihat gunung dari jarak jauh. Kalau mau ke Bogor kan di tol ya, udah kelihatan ya gunungnya. Nah, beberapa ada yang gunungnya aktif dan tidak aktif. Nah, gunung yang aktif itu salah satu contohnya itu ada Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah, Jogja. Nah, di sini bisa di scan dulu. Ini contoh gunung berapi. Contoh gunung berapi itu kayak gitu contohnya. Ada asapnya karena apinya iya keluar panas ya. Terus turun ke bawah. Dan ke bawahnya itu ada misalkan rumah atau hutan gitu ya. Kayak gitu. Iya, terus ada sungainya di sekitar gunung. Nah, ada bukit. Bukit adalah daratan yang menjulang tinggi. Nah, tapi ukurannya itu jauh lebih kecil dari pegunungan gunung. Jadi bukit ibaratkan seperti anaknya gunung. Nah, ini gunung, ini anak bukit. Nah, terus ukurannya lebih kecil, bukit tidak terbentuk dari aktivitas vulkanik. Jadi daratannya aman, tidak ada yang meletus dari dalamnya. Nah, ini contohnya itu ada Bukit Teletabis yang ada di Sumba. Nah, terus ada lembah. Lembah adalah daratan landai yang terletak di antara dua kaki gunung atau bukit. Nah, di sini. Jadi di tengah-tengahnya itu lembah namanya. Itu yang lengkung itu. Yang lengkung itu namanya lembah. Bawah menyerupai cekungan. Kalau begini cekung, berarti kalau yang begini cembung. Ini cekung. Ini cembung. Nah, selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi merupakan bagian daratan yang memiliki ketinggian itu 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya dataran tinggi dimanfaatkan untuk peternakan, untuk sapi, domba. Terus dimanfaatkan juga perkebunan teh, sayur, kopi, kayak yang di Bogor gitu, Puncak itu perkebunan teh. Nah, terus ada dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah bagian dataran yang ketinggiannya itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya dataran rendah dimanfaatkan untuk pemukiman masyarakat kayak yang kita tinggal di sini. Ini namanya dataran rendah. Terus dari sawah juga ada yang di dataran rendah. Nah, ada yang lapisan yang kedua, yaitu hidrosfer, yaitu perairan. Nah, hidrosfer merupakan lapisan perairan yang meliputi seluruh permukaan bumi. Nah, meskipun daratan di bumi tampak luas, sebenarnya wilayah yang tertutup air itu jauh lebih banyak dibanding daratannya. Nah, jadi sekitar 71% permukaan bumi terdiri dari air, yaitu termasuk lautan, danau, sungai, dan rawa. Nah, yang bagian macam-macam perairan, yang pertama ada lautan. Lautan adalah daerah perairan air asin yang sangat luas yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Nah, lautan berfungsi sebagai ekosistem bagi kehidupan laut. Terus pengatur iklim global seperti sumber air dan makanan bagi makhluk hidup. Nah, perairan juga mengalami siklus air, yang itu air hujan. Jadi air hujan itu kan
dari air laut atau danau gitu yang menguap dari sinar matahari. Nah, jadi menguap tuh kayak kita masak air ya kan, ada uap, nah itu menguap jadi awan. Kalau yang ini jadi awan terus nanti turun lagi tuh, kalau udah jadi turun lagi terus balik lagi muter terus gitu. Nah terus ada danau. Ini danau merupakan daerah luas yang tergenang oleh air dan dikelilingi oleh daratan. Nah, terdapat danau yang terbentuknya secara alami. Nah, juga fenomena alam seperti gunung meletus. Nah, gunung meletus kan karena ada apanya tuh? Api, iya ada lavanya tuh yang panas. Jadi itu turun ke bawah gunung gitu. Terus jadi ada panas, jadi terkikis tuh permukaannya, jadi melengkung. Jadi ada kayak mangkok gitu kan. Jadi nanti dia terkena air hujan terus, jadi dia jadi danau. Terus kalau yang buatnya biasanya waduk. Kalau di sini kayak waduk kulit atau bendungan. Nah, selanjutnya ada sungai. Nah, sungai merupakan aliran air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi, berarti kayak pegunungan, ke tempat yang lebih rendah, kayak Jakarta gitu. Nah, terus biasanya menuju laut atau danau atau sungai yang lebih besar. Nah, air sungai bisa berasal dari air hujan, air mata air yang dari pegunungan, danau, dan waduk. Nah, jadi air sungai yang di ujung itu bisa ngalir langsung ke laut tuh keluarnya. Nah, selanjutnya ada rawa. Nah, rawa adalah daratan basah yang tergenang air terus menerus. Terus air di rawa berasal dari air hujan, ya, sungai, air tanah, dan laut juga bisa. Nah, biasanya kalau di sini tuh dekat laut tuh ada di Jakarta Utara itu Marunda, itu bisa tergenang karena daratan yang rendah juga, terus karena tidak meresap juga. Terus ada air. Nah, yang rawa itu ada air asin, juga ada air tawarnya. Kalau air asin berarti dekat laut ya. Nah, yang ketiga tuh ada atmosfer, yaitu artinya apa atmosfer? Udara. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Nah, dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup, yaitu udaranya apa aja? Oksigen, karbon dioksida, ya, dan nitrogen. Nah, oksigen digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk berapa? Untuk bernafas, untuk bertahan hidup, iya. Terus karbon dioksida membantu tanaman menghasilkan energi. Nah, sedangkan yang gas nitrogen itu membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi. Terus, nah, ada macam-macam lapisan yang ada di atmosfer, di udara. Yang pertama itu yang paling atas, yaitu eksosfer. Nah, ketinggian itu mencapai 700 sampai 190.000. lapisan atmosfer terjauh, di mana mulai terjadinya pencampuran dengan ruang angkasa dan gravitasi bumi. Jadi di situ tuh gravitasinya mulai berkurang. Jadi yang selanjutnya itu ada termosfer yang di bawahnya lagi itu. Ketinggiannya 80 sampai 70 km. Tempatnya satelit nih, tempat satelit yang buat apa nih? Satelit, ada yang tahu? Iya, buat suaranya kurang kencang. Coba lagi apa tadi? Iya, mengendalikan internet. Nah, bisa buat TV juga nih. TV bisa nyala karena dari satelit. Nah, adanya di termosfer. Nah, terus selanjutnya ada mesosfer, yaitu 50 sampai 80 km. Nah, lapisan mesosfer melindungi bumi dari meteoroid, kayak batu dari luar angkasa. Terus yang menuju ke permukaan bumi. Nah, jadi karena adanya lapisan ini, jadi
nggak langsung karena besar banget ya meteoroid itu. Jadi kalau ke dalam bumi itu nggak langsung jatuh, jadi terkikis sedikit-sedikit. Jadi ukuran pas jatuh ke bumi itu nggak terlalu besar. Yang tadinya segini mungkin segini gitu. Jadi tidak terlalu merusak bumi. Nah, terus selanjutnya ada stratosfer, yaitu tingginya 12 sampai 50 km. Nah, lapisan ini di mana terdapat lapisan ozon. Nah, di dalamnya terus ada tempat dia bisa dilewatin oleh pesawat. Kalau yang di atas itu udah nggak bisa. Jadi yang ini masih bisa, yang di stratosfer. Nah, ada yang selanjutnya ada lapisan ozon nih, di bawahnya sedikit stratosfer. Lapisan ozon ini melindungi permukaan bumi dari sinar matahari ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Nah, selanjutnya nih yang terakhir nih, yang dekat dengan bumi, lapisan apa nih? Troposfer. Nah, lapisan ini yang paling bawah itu tempatnya terjadinya pesawat juga nih, kan yang baru naik. Nah, mungkin yang biasanya itu banyak kan pesawat masih di lapisan ini juga, troposfer. Ada peristiwa cuaca juga, hujan. Nah, di sini berarti lapisan troposfer. Terus, nah, yang lapisan ozon ini, lapisan ozon itu melindungi bumi banget nih. Lapisan ozon merupakan lapisan udara yang terdapat di stratosfer dan berada di ketinggian 15 sampai 35 km. Nah, lapisan ozon ini membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Nah, terus jika lapisan ozon ini mengalami kerusakan, ada yang tahu kenapa? Bisa apa? Terus kurang kencang apa? Bisa menjadikan penyakit kanker. Iya, bisa terkena kanker ya bagi manusia ya. Terus kalau yang hewan sama tumbuhan bisa kenapa? Ini bisa cepat mati. Nah, karena itu kita harus menjaga lapisan ozon agar tidak rusak. Nah, terus, ini materinya sudah selesai. Nah, ada yang masih belum paham nggak sih sama materinya? Sudah. Oh, sudah. Nah, berarti tadi udah belajar apa aja? Ada yang coba angkat tangan. Siapa namanya? Sebutkan. Coba angkat tangan. Udah belajar apa aja tadi? Banyak. Ya boleh. Namanya Fitri. Iya, Fitri. Terus apa aja tadi? Belajar apa tadi? Tentang darat dan laut. Iya, terus ada apa aja? Ada pegunungan. Kalau untuk laut, lautan. Iya, kalau perairan lautan. Udah menjelaskan materi, kita mendengarkan materi. Jadi sekarang mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya secara berkelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 5 atau 4 orang aja. Ya. Nih, dibagikan ya. Ini ada 5 soal di sini. Nah, jadi nanti kalian berdiskusi ya. Setelah itu, kalian presentasikan ke depan. Nih. Iya. Nih, tulis namanya. Mana Rindu? Ya. Kelasnya kelas berapa? Kelas 5. Namanya siapa aja? Ya, tulis. Ini mau tulis saja siapa. Bu, Nah, hewan mati terus sama hewan. Kami kalau ini apa? Wah, nanti ganti-gantian. Mungkin kita yang lulus ini terbagi menjadi 3 bagian. Sebutkan apa saja bagian tersebut. Pertama, litosfer, atmosfer, Iya, atmosfer. 2. Sebutkan 3 penampakan alam darat yang ada di kampung halamanmu. Gunung, sawah, rawa.
Sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup oleh air. Sebutkan 3 penampakan alam perairan yang ada di bumi. Laut, sungai, danau. Atmosfer mengandung udara yang bermanfaat bagi kehidupan. Sebutkan 3 macam udara yang ada di atmosfer. Oksigen, dioksida, nitrogen. Bukan oksida, tapi karbon dioksida. Terus yang kelima, Lapisan ozon membantu menyaring sinar matahari yang masuk ke bumi. Jelaskan dampak jika lapisan ozon rusak. Bisa bikin manusia kanker, bisa bikin hewan mati. kena kanker ya, kanker kulit. Nah iya, bisa bikin hewan itu cepet mati tumbuhannya. Terima kasih buat kelompok 1, tepuk tangan dong. Bentuk penyaring sinar matahari yang masuk ke bumi. Jelaskan dampak jika lapisan ozon rusak. Menyebabkan penyakit kanker karena terlalu terpancar sinar matahari. Tumbuhan bisa mati karena lapisan ozon rusak dan juga hewan bisa mati. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2 dong. Ayo kerjain masing-masing. Bagaimana Bu? Tuh bilang Bu. Muat Bu. Jalan muat. Coba. Udah nggak apa-apa udah. Oke. Selesai semuanya. Yang menang. Ini baru selesai. Yang menang siapa nih? Pendaki. Yang menang. Bu. Yang menang Fitri, tepuk tangan. Yang pertama yang unggul, nggak apa-apa semuanya. Udah ngerjain. Kesimpulan materi hari ini, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer adalah 3 lapisan penting bumi yang saling berinteraksi yang mendukung kehidupan. Nah, memahami ketiga lapisan ini penting untuk sebuah sistem dan bagaimana kita dapat menjaga kelestariannya. Nah, sekarang udah selesai nih. Nah, sebelum pulang, coba kita selidiki. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, letakkan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Coba diulang ya. Ya kayak gitu, coba lebih cepat lagi ya. Coba. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Nah, udah selesai kita. Nah, sebelumnya tadi yang evaluasi yang esai dibuat PR ya. Jadi nanti ini dipelajarin lagi. Nah, terus kita berdoa dulu sebelum pulang. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Nah, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.